Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini dengan Bu Ami kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di kelas 5 semester 2 pada bab 7 kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang senangnya berteman. Ayo kita simak bersama-sama. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak kita berdoa bersama-sama. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, waj'alni minas sholihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan makna persaudaraan dalam Islam. Yang kedua, mendeskripsikan adab berteman tanpa membedakan agama. Yang ketiga, meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, mengambil hikmah dari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berinteraksi dalam umat dan muslim. Yang kelima, mempraktikkan perilaku berteman tanpa membeda-bedakan keyakinan dalam kehidupan sehari-hari. Alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami dialog antar agama dan kepercayaan. Peluang dan tantangan dari keragaman di Indonesia, yang arti ideologi secara sederhana dan pandangan hidup. Pentingnya menjaga kesatuan atas keberagaman, pentingnya introduksi diri. Yang kedua, memahami pentingnya pendapat yang logis, menerima perbedaan pendapat, menemukan titik kesamaan dan peran manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Profil pelajar Pancasila. 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Peserta didik memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, saling menghargai. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Sebelum menjawab pertanyaan di bawah ini, anak-anak silahkan siapkan kertas atau buku beserta pulpoin untuk menulis soal dan jawaban berikut ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan persaudaraan Islam? Yang kedua, mengapa Islam memerintahkan untuk bertoleransi kepada sesama? Kira-kira apa ya? Anak-anak akan tahu jawaban ini setelah anak-anak mengetahui materi selanjutnya. Soal ini bisa dikerjakan setelah pembelajaran kita selesai. Simak baik-baik ya materinya ya. Lihatlah gambar di bawah ini, kemudian anak-anak deskripsikanlah gambar di bawah ini. Coba anak-anak lihat bersama-sama, kira-kira apa yang ada di pikiran anak-anak tentang gambar ini. Silahkan ditulis dalam kertas atau buku tulis ya.
Setelah anak-anak tadi melihat gambar tentang persaudaraan, jadi persaudaraan dapat kita artikan sebagai sebuah ikatan dalam masyarakat yang melahirkan kepedulian dan saling menjaga satu sama lain. Gunanya menjaga persatuan dan kesatuan umat, kita harus mengedepankan sikap toleransi dan menghormati setiap hak dan pandangan orang lain. Dalam Quran, surah Al-Hujurat ayat 10, yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Persaudaraan dalam ajaran Islam disebut juga ukhuwah. Ukhuwah berasal dari bahasa Arab yang kata dasarnya adalah yang berarti saudara. Sehingga kata ukhuwah berarti persaudaraan. Ukhuwah dibagi menjadi 3 macam, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Insaniyah. Persaudaraan dalam Islam. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan yang bersifat keilmuan atau persaudaraan yang didasari oleh kesamaan agama. Jadi di sini kesamaan agama ya yang kita garis bawahi. Yang kedua tentang ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan karena kesamaan tanah air, tempat kelahiran. Maksudnya persaudaraan antar negara. Yang ketiga, ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan antar sesama manusia secara keseluruhan tanpa memandang suku, agama, dan ras. Ukhuwah insaniyah ini sama juga dengan persaudaraan sesama manusia ya yang perlu kita garis bawahi. Berteman tanpa membedakan agama. Ada 3, yaitu pertama, tolong menolong kepada siapa saja yang membutuhkan. Yang kedua, tidak membeda-bedakan dalam pertemanan. Yang ketiga, tidak memaksa dalam keyakinan beragama. Hikmah berteman tanpa membedakan agama. Yang pertama, terciptanya perdamaian. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga, menjadi pribadi yang rendah hati. Yang keempat, mendapat banyak teman. Anak-anak, kita sudah tahu ya tentang hikmah berteman tanpa membeda-bedakan agama pada kesempatan hari ini. Silahkan anak-anak bisa menjawab soal yang tadi anak-anak sudah ditulis. Silahkan dijawab, kemudian dikumpulkan ke ibu guru atau bapak ibu guru di kelas. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.